Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Tsumma qala wa idfanul mayyitu, ditanam mayat itu filahdin, di lahat, hal keadaan dia mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Jadi kalau cara kita sini ya balikkanlah mayat kan, ini kepala nih ini ya, mesti hadapkan dia ke kiblat, bukan dia memanjang dari timur ke barat, tapi dari utara ke selatan. Jadi kaki itu di selatan ini ya. Apa lahad? Membaca lahad itu boleh wallahdu, boleh walluhdu bi fathil lami, fathah lam al-lahdu, wa dhammiha dhammah lam, walluhdu wa sukunil ha'i, hanya mati. Jadi boleh wallahdu, boleh walluhdu. Tentu Indonesia tak bilang begitu, kita bilang lahad. Dalnya jadi ta pun tak ada masalah dalam bahasa Indonesia, lahad ya. Apa itu? Apa lahad itu? Ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min al-qiblati qadra ma yasa'ul mayyita wa yasturuhu. Ya. Lahad adalah sesuatu yang digali di bawah samping kubur. Di bawah samping kubur. Ya. Di bawah samping kubur, minal kiblati, dari arah kiblat, qadrama, sekadar yasaul mayyita, yang cukup untuk mayit, wa isturuhu, dan menutup mayit. Makanya ya tentu kan kita tak bilang meter-meter lah, berapa-berapanya, yang penting cukup untuk mayit. Cuma yang pengalaman mengurus mayit tentu dia faham, orang Indonesia rata-rata sekian, maka nanti dia akan menyampaikan untuk lahat itu sekian meter, katanya. Kesudahan orang fahami sekian meter, padahal sebetulnya qadrama yasa'ul mayyita wa yasturuhu, seukuran yang cukup, yang muat mayat dan menutupnya. Waddafnu fil lahdi, atau fil lahdi, waddafnu fil lahdi afdhalu min ad-dafni fi syaqqi in solubatil ardu. Menanam di lahat lebih baik daripada menanam di liang, jika tanahnya keras. Liang itu macam kita ya, itu namanya liang. Macam kita biasa, itu namanya liang. Jadi menanam di lahat lebih baik dari di liang. In solubatil ardu, jika tanahnya keras. Macam ini ya, ini kan ya lahat. Beginilah tanah hatinya lahat. Dan kalau kita lebarkan ini, inilah lahat. Ini tanah lahat, lubangnya dia. Kalau tanahnya keras, kalau dia tak keras, ya asyaqqu. Syaqqu itu liang macam kita biasa lah, ya. Wasyaqqu, dan liang an yuhfara fi wasatil qabri, digali di tengah kubur. Di tengah itu. Jadi kalau tanahnya keras, afdolnya lahat. Kalau tidak, ya tentu asyaqqu, liang macam kita lah, ya. Kan nahri, seperti aliran sungai kan di tengah gitu deh. Macam gitulah. Ya macam kita persis, ya. Wa yubna janibahu, dibangun kiri kanannya. Artinya kiri kanan menjadi tahanlah, ditahan ini kan. Digali tengah, kiri kanan ditahan. Bukan maksudnya buat bangunan. Bukan, ya, menjadi penahan, kiri kanan ditahan. Wadhalma itu bainahuma, mayat diletakkan di antara kedua sisi daripada liang tadi. Ya. Wa yusqafa alaihi bila binin wa nahwihi, ditutup di atasnya menggunakan tanah liat. Labin mungkin diterjemahkan batu bata. Bata ya, batu bata yang tidaklah keras, masih dia mau bahannya itu masih lembek lagi, tutup dia. Wa nahwihi, dan sumpah itulah tutup.
Persislah macam kita sekarang. Timpa ada gitu kan, ditimpa. Kadang pakai bambu, kadang papan. Nah, kalau kita di sini papan, karena kita ini sulit mendapatkan bambu. Satu daerah mudah dapat bambu jadi. Sekarang? Oh, iya. Berubah terus kan? Papan mungkin gergajinya lagi kalau terima nanti. Mahal. Kalau terima tinggal. Iya. Wa yudha'ul mayyit, diletakkan itu inda muakhiril qabri, di ujung kuburan. Macam mana maksudnya itu? Diletakkan di ujung. Maksudnya macam mana itu? Maksudnya kalau cara kita, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu ujung-ujung itu kakinya ya. Wa fi ba'din nusakhi, dah selesai. Tetapi wa fi ba'din nusakhi, di sebahagian naskah kitab Matan Takrib, ba'da mustaqbil al-qiblati zadatun, setelah kata-kata mustaqbil al-qiblati ada tambahan. Kalau di kitab Arabnya itu mustaqbil al-qiblati dah selesai, menghadap kiblat. Tapi di sebagian naskah nanti manuskrip itu ada tambahan setelah kata-kata mustaqbil al-qiblat, wahya wa yusallu min kibali ra'sihi sallan birifqin la bi'unfin, dikeluarkan dari arah kepala, birifqin, dengan lemah lembut, la bi'unfin, jangan kasar. Jadi mayat itu dikeluarkan dari kepala. Mana? Jadi dibuka jenazah, dibuka cara kita ini apa? Keranda, dibuka keranda, keluarkan dari kepala dulu. Dengan lembut, penghormatan kepada manusia, bukan ada unsur mistik, unsur klinik. Nggak boleh, nanti bisa, nggak ada. Itu hanya penghormatan supaya mudah saja, supaya mudah. Kan terbuka aja kemungkinan akan datang. Kalau dulu kita nggak akan sangka ke kuburan pakai mobil. Masa saya dulu nggak itu semua jalan kaki pakai keranda, pikul. Nah sekarang pakai mobil. Satu masa nanti mobilnya modern, bisa buka sendiri, pakai hidrolik atau apa, mayatnya didorong sendiri. Enggak, mungkin aja. Jadi keluarkan gitu, barulah di luar mobil orang sambut. Akan itu berkemungkinan saja. Jadi tujuannya ini supaya mudah. Ya, jangan nanti pula ada berkelahi. Oh kakinya dulu, kepalanya dulu. Oh kalau kepalanya, kakinya dulu nggak boleh, nggak sampai sana. Ini tujuannya hanya untuk mudah kita mengurusnya. La binufin, jangan dengan kasar ya. Wa yaqul ladzi yalhaduhu, orang yang melahatkannya, menguburnya, mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak baca itu tak apa, tak ada masalah, jangan dipersoalkan. Yang paling penting mayat itu wajib menghadap kiblat. Wa yudja'u fil qabri, dibaringkanlah di kuburan, ba'da an yu'ammaqa qamatun bastatan, setelah digali tinggi dan lebarnya sesuai. Ya. Oh, mesti 2 meter. Oh, orang sini nggak mesti 2 meter, 1,5 meter sudah cukup. Oh, tempat kami 2 meter. Oh ya, tempat kita mungkin mesti 2 meter. Tempat sini nggak mesti pula. Artinya, yang penting mayat itu selamat dari macam-macam. Di antaranya gangguan hewan, itu yang utama. Tapi dari gangguan manusia agak susah selamat. Walaupun dalam dia orang niat jahat, tetap aja dia digali, ya, digali, ya. Wa yakun itijah mustaqbil qiblati, adalah baring itu menghadap kiblat, ala janbihil aymani, di atas lambungnya yang kanan. Walau falau dufina mustaqbil qiblati, kalau ditanam membelakangi kiblat, atau mustalqiyan, atau telentang, nubisha, digali, wa wujjiha lil kiblat, diarahkan ke
kiblat. Malam yataghayyar, selama belum berubah aromanya. Belakangan orang mau mindah-mindahkan jenazah. Kalau tanpa mindahkan mayat, kalau tanpa sebab macam mana? Itu ada di di Bajuri. Itu ada panjang nih, ya. Panjang nih kalau di Bajuri nanti. Ada penceritaannya. Cuman itu kalau tanpa ada keperluan, kan? Baik. Wa yusattahul qabru, diratakan kuburan itu. Wala yusannamu, tidak ditinggikan. Kuburan itu rata aja gitu. Apa tinggi-tinggi? Kalaupun mau ditinggikan sejengkal saja. Kan? Apa hukumnya nanti kan? Wala yubna alaihi, tidak dibuat bangun-bangunan. Membuat bangun-bangunan itu makruh. Ya? Apa? Kijing itu rumah-rumahan di kuburan bahasa Jawa. Gitu ya? Tidak boleh dibuat bangun-bangunan, makruh. Ya? Kalau di tanah umum haram. Wala jasasu, tidak diplester. Yukrahu tajassusu bil jissi, makruh memplesternya dengan menggunakan gips. Wa huwa nuratul musammat bil jiri, yaitu kapur yang dinamakan dengan aljir. Aljir sama dengan kapur, sama. Sama aja. Bukan mesti jip, pokoknya nggak boleh dibangun-bangun. Itu kuburan. Ya, tapi inilah berlawanan semua. Tentu apa dibuatlah kuburan itu bagus-bagus. Ada itu pengaruhnya ke mayat? Ada. Yang ada idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Untuk apa? Ini aja. Buat bangunan itu ada penjelasan. Kalau saja itu bisnis lain lah, kan? Tak boleh. Makruh, sekurang-kurangnya makruh. Kalau di tanah umum haram. Wala ba'sa bil mayit, tak apa-apa nangis terhadap mayat. Ya juzu buka alaih qabla mauti wa ba'dahu, boleh nangis sebelum setelah dia meninggal, boleh. Wa tarku aulah, tak nangis lebih utama. Kita apa nangis, sama masalah nangis. Tak ada masalah. Yang lebih parah, air matanya tak boleh kena mayat pula tu. Gitu ya? Di masyarakat. Enggak. Kita nih yang menyampaikan pengajian di masyarakat, jangan biarkan. Sampaikan. Sebab agama Islam ini terlampau syarat dengan ilmu. Agama ini syarat kali ilmunya. Tahu-tahu sampai ke kita, macam-macam mana? Ya, gaib tak ada masalah kalau ada ilmu. Kan agama juga ada gaib. Ya, ini harus jadi nggak nampak kita. Jadi kebesaran Islam itu karena kita tidak ngaji ilmu. Itu dia. Jadi penuh kali dengan ilmu Islam ini, sangat penuh. Itu yang mau disampaikan, kan? Jadi nangis tak apa? Ini pula tak boleh kena air mata. Masalahnya kenapa? Air mata benda suci. Ada loh. Air mata benda suci, apa masalah? Nanti wuduk lagi, wuduk. Wuduk ni untuk orang, hukum agama ni untuk orang hidup, orang mati. Lah kenapa mayat wuduk lagi? Terlampau entah dari mana. Ya. Tetapi wa yakunul buka'u, nangis itu min ghairi nawhin, tanpa menjerit sambil meratap. Nauh itu artinya raf'i shautin bin nadmi, mengangkatkan suara dengan bertutur-tutur. Meratap tak boleh. Wala syaqi thawbin, tak perlu koyak-koyak baju. Wa fi ba'dhin nusakh, di sebahagian naskah jaibin badala thawbin. Jaibun artinya adalah kantong, tapi maksudnya adalah wal jaibu taqul qamisi, kerah. Ambil narik gitu, enggak apa. Siapa yang enggak sedih? Ya, sedih. Tapi mau tangis kan? Ayah saya meninggal enggak nangis saya. Malah senang. Karena waktu dia meninggal tuh
dia nangis. Waktu dia meninggal dia nangis. Kita cari. Salah satu tanda husnul khatimah. Zahir ya. Kita tak tahu hakiki. Apa lagi dah selesai, dah sedap dah. Tinggal awak. Awak. Enggak nangis ya? Ada. Awak yang enggak ketar-ketir nih sekarang. Saya bisikkan, mak saya di sebelah kaki baca Al-Quran, saya sebelah kanan, ada adik-adik lagi sebelah kiri. Syahadat tu ya kami kan. Terus. Nangis dia. Apa nangis? Kita tak tahulah. Tapi zahir zahir kita lihat kaji bagus. Dah selesai lagi. Nangis kalau macam enggak ingat sembahyang, enggak ingat makan. Wah, rugi ya. Mandi apa itu? Tak apa. Enggak ada guna. Ya, tapi menangis jangan dilarang. Boleh. Wa yu'azza ahluhu, dihiburlah keluarganya, ahlul mayit, keluarga mayit. Dihibur. Saghiruhum wa kabiruhum, yang kecil, yang anak-anak, yang orang dewasa, dzakarum wa unsahum, laki-laki, perempuan, la syabata, kecuali perempuan muda belia. Fala yu'azziha ila maharimuha. Jangan dihibur dia kecuali oleh mahramnya. Yang dia yang menghiburnya maharimuha, mahramnya. Ya. Apa wa ta'ziyatu sunnatun. Ta'ziyah itu sunat sebelum dan setelah dikuburkan, ya. Sebelum dan setelah dikuburkan. Ini supaya jangan disalah fahami. Ta'ziyah itu adalah tasliyah, hiburan, ya. Menghibur. Ya, tapi secara agama lah. Ya. Itu maka sebahagian itu dengan nasihat, sebahagian dengan baca-baca Al-Quran, sebahagian dengan zikir-zikir, itu sebetulnya. Cuma kita ini jadi ritual, menjadi seremonial. Kesudahan waktu baca Al-Quran pun tuan rumah tak terhibur juga. Tak semua. Ini kan kita menceritakan yang keliru. Kalau yang baik kita ceritakan, sudah selesai lah. Maksudnya supaya perbaikan. Nanti yang zikir-zikir pun tuan rumah tak terhibur juga. Kenapa? Mungkin yang membaca itu kurang meresapi. Atau yang membaca itu lebih sebagai karena sudah kebiasaan orang meninggal buat begini. Jadi kurang melibatkan batiniah si ahli musibah. Mungkin waktu zikir-zikir itu sibuk tanpa kadang mungkin melibatkan batiniah daripada si ahlul musibah. Kadang-kadang tak usah dengan zikir-zikir gitu pun, dengan kita datang, kita hibur dia, kita rangkul dia, udah itu pun masuk takziah. Ya, itu masuk takziah. Tapi jangan dipahamkan dengan yang salah-salah. Namanya hiburan, ya saya pandai nyanyi, saya karaoke lah di depan dia. Oh, tak boleh. Karena kan tak hiburan katanya. Tahu tuh, setelah saya nyanyi senang dia, senyum dia, tak boleh. Ya, ini ayolah. Sampai kapan tuh? Ila ayamin min ba'di nafnihi. 3 hari setelah ditanam. 3 hari saja. In kanal muazzi wal muazzah hadiraini. Jika yang menghibur dan yang dihibur ada dua-dua di situ. 3 hari aja. Nanti ini khilaf. Khilafnya setelah ditanam atau sejak mati. Ada di khilaf. Di sini setelah ditanam. Ya, ini setelah ditanam. Makruh lebih dari 3 kali 24 jam. Ada. Mazhab Syafi'i. Kalau mau kunjung-kunjung sampai 3 hari aja dah. Ada tuan rumah situ, ada ahli musibah situ kan. Fa in kana ahadu maghaiban, kalau salah satu antara yang menghibur dan dihibur tak ada di tempat, imtaddat ta'ziyah hudurihi. Masa ta'ziyah itu diperpanjang sampai hadir. Misalnya kata waktu musibah kita entah sedang tak ada situ, entah apa kegiatan kita, begitu sampai di rumah udah sebulan. Bolehkah ta'ziyah?
boleh. Atau dia ahli musibah, sebetulnya keluarga dia sedang tak di situ. Setelah 3 minggu baru datang dia, kita takziah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau 2 hadir, cukup 3 hari. Lebih 3 hari, makruh. Jadi kalau Tuan Arsyad Al-Banjari langsung sebut lebih dari 3 hari, bid'ah. Tapi bid'ah makruh, tak sampai yang lain. Maka ada pelajaran dari mana itu mazhab Syafi'i? Mana itu? Mazhab Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i tak ajarkan itu. Mazhab Syafi'i tak ajarkan itu kitab-kitab. Baca terjemahan baca itu. 3 hari. Cuma kata makruh itu adanya di Bajuri. Makanya mau bilang tuh, insya Allah kita tamatkan ini istiqomah lah depan nih baca Bajuri. Nanti diulang lagi sih kan Di Bajuri lebih terurai lah. Dari awal kitab ini diulang lagi dengan penjelasan. Nggak ada ngulang. Ya lanjutlah ke Bajuri. Jangan dibilang ulang. Sebab dia matan takrib, fatul qorib, Bajuri. Jadi bukan ulang kalimatnya, lanjut ke kitab Bajuri. Disitulah diurai. Gitu ya. Itu maka kalau nggak sampai kitab Bajuri itu bertekak-tekak aja. Ini kitab begini. Tengok Bajuri. Tapi aku kan nggak belajar itu. Enggak, udah salah aja. Jangan apologi. Bela-bela diri. Itu ada nanti itu. Arabnya ini 4 jilid setebal ini. Nanti kita carilah terjemahannya. Jangan yang KW. Apa takziah? Wa ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu. Takziah secara bahasa etimologis adalah hiburan. Liman usiba, terhadap orang yang ditimpa musibah. Biman ya'izzu alaihi, terkait orang yang apa itu? Ya'izzu. Terkait orang yang ditakziahi. Artinya gini, takziah itu adalah hiburan terhadap orang yang musibah terkait orang yang sesungguhnya menyebabkan ia ditakziahi. Itu namanya. Artinya kalau bahasa kita menghibur orang yang kemalangan. Menghibur orang yang musibah. Kenapa kita hibur dia? Karena dia timpa musibah. Sebab apa? Sebab ada orang yang dengan orang itulah berhak dia ditakziahi. Bahasa kita menghibur orang yang sedang musibah. Ya. Wa syar'an secara terminologis al-amru bis sabri. Itu takziah. Takziah itu adalah anjuran agar bersabar. Wal hath alaihi, dan anjuran bersabar. Biwadil ajri, ingatkan dia betapa besar pahala, janji pahala dari Allah. Wad du'a lil mayit bil maghfirah, doakan mayat agar ampunan Allah, diampuni Allah. Walil musabi bijabril musibati, bagi orang yang mengalami musibah supaya ditutup Allah musibah itu. Musibah itu seakan-akan dia lobang, jadi ditutup Allah Ta'ala. Makanya kalau kita sedang takziah, hibur jenazah itu, bukan musibah sarap, bukan apa, duduk aja nih, sabar. Cuma keliru masyarakat. Sabar ini apa? Itu masalah. Sabar diartikan tidak boleh marah. Itu loh. Kalau maksud sabar nggak boleh marah, maka Rasulullah salah. Mengapa kita bilang salah? Karena ini kita ikutkan masyarakat dulu, atau paham kita, ya. Kalau sabar artinya nggak boleh marah. Rasulullah pergi perang itu marah tidak? Lah, kalau gitu nggak sabar dong Rasulullah. Ayo, coba dulu. Jadi kalau sabar diartikan tidak marah, berarti Rasulullah tidak sabar. Karena orang pergi perang pasti marah. Gak mungkin orang pergi perang senyum, itu gak mungkin.
Jumpa musuh lantas digelitiinya musuh, itu nggak mungkin. Mesti ditebasnya. Orang nebas masa nggak marah? Itu maka perlu dipahamkan apa itu sabar. Sabar yang saya enak membaca sabar itu ketika Imam Muhammad Abduh menafsirkan surah Al-Asri. Nah, itu tafsir juz ammah Imam Abduh. Beliau dibilang orang Mu'tazilah, ya, Al-Asri. Enak bacanya. Bahasa ringkasnya sabar, ini supaya mudah kita pahami. Sabar itu tepat bersikap. Ayo sabar. Ngantuk makan atau tidur? Lapar, minum apa mandi? Makan. Itulah sabar. Ayo sabar. Itulah sabar. Nah, ketika nggak tepat dia bersikap, nah, hujan, kita mau pulang, apa sabarnya? Apa tanda orang itu sabar atas hujan sedangkan yang mau pulang? Pakai mantel, pakai payung, itulah sabarnya. Nah, macam-macam lah. Turun hujan, hujan pula. Sabar apa marah? Marah. Hah? Maksudnya? Dimaki orang? Tunggu dulu. Maksudnya dimaki orang kita marah, gitu? Yang tepat, dimaki orang? Ya alhamdulillah. Bukan diam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang dia transfer pahala. Meskipun nanti tengok situasi, nggak bisa juga alhamdulillah terus. Nah, seandainya kita dimaki orang itu misal kata, dengan begitu melunjak kejahatan dia, nggak bisa juga. Itu. Jadi jahat dia, nggak bisa juga. Tapi prinsipnya dimaki orang ya biarin aja. Ya alhamdulillah. Cuma saya waktu itu dimonyetin dia, memang saya yang salah. Mungkin saya pernah cerita. Nah, itu memang saya yang salah. Malam itu saya salah, memang salah. Tapi saya datang, saya tanya, apa saya monyet? Selesai. Apa mau rame-rame? Dimaki orangnya selalu aja lah. Saya harus ingatkan yang muda-muda, masih muda. Oh, tinggal ini yang belum berkeluarga. Lain udah, kan? Apa? Kan? Nggak ngerti. Kalau malu nggak ngerti aja. Ya biarin aja lah. Justru kalau kita apalah bahasanya ya. Kalau kita nggak setuju dengan dia maki kita, bahasa halusnya nggak setuju lah. Itulah marah. Oh, maki pula aku. Biarin aja nafas. Setan kok. Boleh jadi nih. Aku setan nih. Hah? Boleh jadi nih aku setan. Makasih ya, Wak bilang. Dia pun bingung tuh. Dibilang setan dia nggak marah, bilangnya makasih. Dia kira-kira terus marah apa nggak tuh? Berhenti dia. Bingung dia. Lain ada. Apa? Itu kan malam juga pernah cerita sama kita. Kita kerja, gaji kita katalah 5 juta. Tahu-tahu dikasihnya 48. Oke? Ya kita datang nanya. Ya nanya aja, kamu kan mau. Saya tekan kontraknya. Kenapa jadi 4,8? Iya kok marah? Gak ada orang nanya kok marah. Nanya aja, nanya. Lah itu. Kamu ngamuk-ngamuk itu apa, orang nanya aja. Ya gitu. Kok nggak senang? Ya senang lah, orang kerja di sini kok nggak senang. Cuma saya nanya. Gitu aja, dah titik. Ya udah kan. Banyak kayak cerita orang bibi kok. Orang nanya 200 mana, itu aja. Nah kan selalu aja saya ingin ingatkan kita ini. Nah jadi sabar itu bukan tidak marah. Ya marahlah kalau masanya marah. Contohnya Rasulullah. Paling tepat beliau itu. Karena marahnya tuh. Jadi tepat bersikap itulah sabar.
Dilempar orang masjid kita, sabar aja, itu bacul. Bukan sabar, ya marah lah, tapi iman di depan, marahnya di belakang. Nggak ngamuk-ngamuk, nggak maki-maki, tapi tetap marah. Bisa nanya, bisa ngemop, bisa pura-pura macam-macam lah. Nah, boleh paham nih ya. Nah, jadi sabar, ingatkan sabar. Nah, sabar. Cuma itulah di masyarakat sabarnya salah konsep. Ada pula lagi konsep sabar itu berapa kali? 3 kali. Kali keempat nggak ada sabar. Padahal, padahal sabar nggak ada batas. Sabar tuh nggak ada batas. Ya, jadi ngalah aja, Pak. Ya nggak ngalah lah, masa ngalah aja? Nggak bisa. Ngalah aja. Ya, jadi melawan juga nggak, udah nanya aja. Saya dapat beasiswa. Cuma lupa waktu itu. Ingat saya beasiswa Super Semar atau beasiswa Depak, antara dua itu. So ini kan nanti saya naikkan ke YouTube. Ini nggak saya hapus. Saya lupa Depak apa Super Semar. Potong 15% PPH. Jadi dianggap PPH. Pajak penghasilan. Masa? Udahlah, kesudahan semester depan saya nggak ngurus lagi. Marah kita di belakang, bukan depan. Ngamuk-ngamuk nggak apa, udah lewat. Diubah nggak bisa. Cuma semester depan saya nggak ngurus lagi. Kenapa? Saya tidak mau dizalimi. Sebab ini bukan kerja, tapi beasiswa. Kenapa kena PPH? Hadiah begitu. Hadiah MCQ, PPH. Ada. Jadi itulah sabar. Dan kita tak mau dizalimi. Jadi bukan ngamuk-ngamuk. Nah, paham ya? Jangan nggak marah, rugi nggak marah. Justru kita marah puas, pahala dapat. Ini udah nggak marah, pahala nggak dapat. Pas, itu namanya tasobbaro. Bukan sobaro. Tasobbaro. Apa tasobbaro? Berlatih sabar. Kalau bahasa kita menyabar-nyabarkan diri. Nyabar-nyabarkan. Tiba-tiba dibawa game juga awak. Itu bukan sabar. Ya, boleh paham. Itu bukan sabar, itu tasobbaro. Latihan sabar. Ya. Walidufanu sunani fi qabrin wahid, tak boleh dikuburkan, ditanam 2 jenazah satu kubur, illa li hajatin, kecuali karena ada keperluan, kadhiqil ardi, seperti tempat itu sempit, wa kasratil mauta, banyak yang meninggal. Ya. Macam cara kita di Belawan. Wah, itu udah berapa lapis? Jadi jangan dipersoalkan. Udah berapa? Jangan dipersoalkan. Kalau mau mempersoalkannya, siapkan lahan ganti. YouTube ini hukum agama. Jadi yang kau anggap ditanam-tanamnya nggak beragama. Yang nanam nggak beragama. Itulah kadang-kadang bahasa saya nih puber beragama. Kadang-kadang puber beragama nih repot kita ngadapinya. Ini udah lihat puber nih. Yang puber beragama nih ngeri awak. Payah. Ya. Ada. Alhamdulillah selesai sudah bab jenazah. Ini kita teruskan bab hukum zakat. Ini kita baca cepat. Karena yang paling terkait dengan kita zakat fitrah. Ini tak begitu. Kita baca ya. Kitab Ahkamiz Zakati, kitab menjelaskan hukum zakat. Wahya lughatan, zakat itu secara etimologis an-nama, tumbuh. Kadang orang Indonesia tambah kalimatnya tumbuh kembang. Itu zakat. Wa syar'an, secara hukum agama, secara terminologis, apa zakat? Ismun limalin makhsusin yukhadu min malin makhsusin ala wahdin makhsusin yusraf li ta'ifatin makhsusatin. Zakat adalah sebuah nama untuk harta tertentu. Jadi harta tertentu, nama untuk harta itulah disebut zakat, yang diambil dari harta tertentu ala wajhin makhsusin, secara tertentu, yusrafu, didistribusikan,
li ta'ifatin makhsusatin, kepada orang-orang. Ta'ifah itu kelompok. Karena Al-Quran Surah Taubah sebut 8. Jadi kepada kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi nama untuk harta yang tertentu, yang harta ini diambil dari harta tertentu, secara tertentu didistribusikan kepada orang-orang tertentu pula. Tajib zakat itu khamsah asya'a, wajib zakat pada 5 macam. Ya. Wahyal mawashi, satu mawashi, hewan ternak. Hewan ternak. Dah, sampai sini yang pentingnya. Yang di selebihnya itu persoalan bahasa. Begini. Kata Syekh Ibnu Qasim ya, Ibnu Qasim Al-Ghazi, walau abbar, seandainya Syekh Abu Syuja mengungkapkan menggunakan kata-kata na'am, lakana aula, itu lebih utama. Mengapa? Karena kata-kata na'am itu lebih khusus, lebih spesifik dari kata-kata mawashi. Sedangkan dalam perbincangan zakat ini kan untuk yang khusus. Makanya teksnya itu lebih bagus pakai na'am daripada mawashi. Sama-sama hewan ternak artinya. Sama hewan ternak. Tetapi menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi lebih pas na'am. Tetapi nanti di bajuri akan dijelaskan, betulkah pernyataan ini? Itu di bajuri itu. Pokoknya sedap lah. Bagi yang sedap ya. Satu. Yang kedua, wal asmanu, benda berharga. Urida bihadzabu wal fiddati. Ini maksudnya benda berharga adalah emas dan perak saja dengan syarat-syarat tertentu. Wa zuru', tanaman. Wa urida bihal aqwat. Yang dimaksud tanaman itu adalah makanan pokok. Kunci makanan pokok. So nanti satu daerah makanan pokoknya beda. Yang penting makanan pokok. Wasimar, bebuahan. Warud tijarah, benda perniagaan. Wasati kullu min khamsin mufassalan, akan datang dijelaskan secara terperinci. Famal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibu zakat fi janasin minha. 3 jenis yang wajib dizakat hewan ternak. Wahil ibilu, unta. Wal baqaru, lembu. Di situ lembu sapi? Lembu ya, itu satu jenis ya. Wal ghanam, kambing. Fatajibul khayli, maka tak wajib kuda. Kuda tak wajib zakat. Waraqiqi, budak. Inilah. Kan budak itu walau bentuknya manusia, tapi statusnya lebih rendah lagi dari hewan. Dalam Islam bukan. Dalam peradaban manusia. Islam datang justru mau memutus rantai perbudakan itu. Cuma karena sulit, jadi hukum tetap ada. Sulit loh dihapus itu. Hukum tetap ada. Nah, supaya jangan salah paham. Wal mutawallidi masalan baina ghanamin wa dhiba'in, dan yang lahir umpamanya dari perkawinan kambing dan kijang, itu tak wajib zakat karena ada unsur selain mawashi ya. Dan syarat wajib zakat mawashi ini 6. Sebagian naskah sebut situ khisalin, kalau di sini situ asya'a, sama saja. Islam, maka enggak wajib orang kafir asli, artinya dari lahir memang kafir, dia tak wajib. Orang murtad, ada pun orang murtad menurut pendapat yang sahih bahwa hartanya itu mauquf. Arti mauquf tidak diambil tindakan apapun. In ahada ilal Islam, kalau nanti dia kembali Islam wajib zakat. Wa illa falah, jika dia tak kembali Islam sampai mati, falah, tak wajib zakat. Lantas hartanya kemana? Itu nanti lah itu. Aku tak terangkan. Kan? Jelas ada. Jadi orang murtad tak wajib berzakat menurut pendapat yang sahih. Berarti nanti pendapat yang dhaif kata tetap zakat. Dah. Wal huriyah, merdeka. Fala raqiqin, budak enggak wajib berzakat. Ada pemuba'at, hamba muba'at. Apa hamba muba'at? Separuh tubuhnya merdeka, separuh tubuhnya budak. Jadi satu budak dimiliki 2 orang. Satu budak dimiliki 2 orang. Yang satu sudah memerdekakannya, satu belum. Maka ini namanya muba'at. Nggak ngerti kami mualim, nggak usah. Orang nggak ada lagi sekarang. Ya, wajib zakat pada yang dimilikinya. Bi ba'dil hurdi, mempertimbangkan sebahagian dirinya sudah merdeka. Sedangkan zakat itu wajib pada orang yang merdeka. Ya. Yang berikutnya syaratnya adalah milik penuh. Milik penuh, harta itu milik penuh kita. Maka milik yang tak penuh diterjemahkan mungkin milik lemah, tak wajib zakat. Ya.
Ini nanti ada persoalan. Kal mushtara qabla qabdihi, benda yang dibeli sebelum diserah terimakan. Itu ya. Jadi benda itu dibeli belum diserah terimakan, maka tak wajib zakat. Tapi ini khilaf. Nah ya, ini pendapat yang dhaif. Ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh ungkapan Syekh Abu Syuja', karena beliau mengikuti pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau belum serah terima, itu tak wajib zakat. Tetapi lakinnal jadid al-wujub, pendapat baru Imam Syafi'i, walau belum serah terima, harta itu wajib zakat. Ya, baik. Kemudian nisab. Nisab itu jumlah minimal. Berapa jumlah minimalnya? Nah, itu ada ketentuan, namanya nisab. Wal haul, waktu kepemilikan minimal. Nah, waktu kepemilikan minimal yaitu 1 tahun. Jadi haul itu 1 tahun. Maksudnya 1 tahun itulah kepemilikan minimal. Jadi bukan tahunnya ikut angka. Makanya sekarang banyak orang keliru zakat harta dia di Ramadan. Itu nggak ada hubungan dengan Ramadan. Ramadan hanya juga hubungan dengan zakat fitrah saja. Ya kalau dia mulai banyak harta dia dan dihitung-hitung segala macam dengan ketentuannya nanti bulan Safar, katanya. Safar nanti lah. Nah, gitu. Ya. Kalau nanti ternyata bulan Rajab, ya Rajab nanti. Nah, gitu ya. Baik. Hijriah. Fala naqasa kullun minhuma fala zakata. Dan kalau kurang salah satu dari keduanya, nisabnya kurang, haulnya kurang, fala zakata, tak ada zakat. Wasaumu, hewan itu digembalakan. Wahwa ra'yu fi kalain mubah, yaitu digembalakan di padang rumput yang diizinkan. Nah, kalau nggak digembalakan, nggak zakat. Fanuli fatil masyatu mu'allamal hauli fala zakata fiha. Kalau dikeluarkan biaya untuk ngasih makan hewan ternak tadi lebih banyak tahunnya, maksudnya lebih banyak waktunya. Jadi kalau 1 tahun itu dikasih makan dia dengan mengeluarkan biaya 7 bulan, lebih banyak, fala zakata fiha, tak wajib zakat. Dia mesti yang gembala. Mesti yang digembala. Ya. Wa ulifat nisfaha fa qalla qadran ta'ishu biduni bidadarin bayin wajabat zakatuha wa ila falah. Ini bahasanya terbalik-balik. Jika dikeluarkan biaya untuk ngasih makannya tengah tahun atau kurang sikit, tak sampai tengah tahun, kurang sikit, sekedar yang hiduplah hewan ternak tadi. Kalau tanpa itu hidup bidunihi bila dorin bayin, tanpa menimbulkan bahaya bagi hewan tadi. Maksudnya gini, kalau setengah tahun itu berapa bulan? 6 bulan dikasih makan, dikasih makan. Akhir dia bi aqalla qadran ta'ishu, ini ya, bila dororin bayinin, ya. Kalau tidak bisa dia hidup tanpa itu, artinya yang setengah tahun itu mesti dikasih makan, tak bisa hidup tanpa itu, atau hidup tanpa itu, tetapi dia akan menimbulkan bahaya. Ya, sebab itu bahasanya terbalik-balik yang di Fathul Qarib. Ya, kalau dia mengeluarkan biaya setengah tahun atau kurang, yang tanpa itu dia tak bisa hidup. Jadi yang setengah tahun tadi itu, atau tak sampai setengah tahun, tapi kalau tak diusahakan ngasih makannya, dia tak bisa hidup. Atau bisa juga hidup, tapi adalah bahayanya sikit, tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Tapi kalau tak begitu, tak wajib zakat. Di keterangannya lebih lanjut akan datang. Dan yang penting
ringkasnya, kalau dia dibiayai, maka tak wajib zakat. Itu ya. Kalau dia dibiayai, tak wajib zakat. Berapa lama dibiayainya? Lebih setengah tahun, tak wajib zakat. Makanya kalau dia digembalakan, wajib zakat. Dari sini nampaklah bahawa zakat itu bukan menyusahkan. Nah, keluar udah biaya untuk hewan ternak tadi, masih kena lagi zakat. Itu kan berarti kalau secara orang musibah dah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat, keinjak paku. Jadi tidak wajib ya. Adapun benda berharga itu adalah dua saja, emas perak. Dicetak atau tidak? Penjelasannya akan datang, nisabnya berapa banyak. Syarat wajib zakatnya, Islam, merdeka, milik penuh, nisab dan haul. Karena dia bukan hewan ternak, jadi tak ada lah cerita ternak. Akan datang penjelasannya. Tanam-tanaman, yang dimaksud dengan tanam-tanaman itu adalah makanan pokok. Gandum yang sudah dikupas kulitnya, atau syair. Syair itu gandum kualitas rendah. Adas, kacang adas, aruz, padi. Begitu juga yang dijadikan bahan makanan pokok secara pilihan. Artinya dia bukan makanan pokok, tapi oleh masyarakat dipilih dia menjadi makanan pokok. Kadurotin, seperti jagung. Wahimmas atau himmis, kacang. Diterjemahkan apa? Himmis itu kacang buncis. Kacang aja situ. Ya. Jadi kalau mereka menjadikan itu makanan pokok, maka itu wajib zakat. Ada nggak makanan pokok orang Indonesia jagung? Ada. Ada nggak makan pokok orang Indonesia pisang? Pisang? Ada. Pisang-pisang besar tuh. Lebih besar dari pisang tanduk lagi. Itu makanan pokok mereka. Zakat. Ada nggak makanan pokok orang Indonesia tepung? Apa contohnya? Tepung sagu mulai. Yang bisa buat papeda. Maka itulah yang di zakat, ya. Adapun wajib zakat pada tanam-tanaman itu, ya, pada tanam-tanaman itu syarat yang 3. Ayyakuna mimma yazra'uhu, yang ditanam oleh manusia. Kalau tumbuh sendiri atau di bawah air atau di bawah angin, tak wajib zakat. Yang kita tanam tumbuh wajib zakat. Kalau tumbuh sendiri, tak wajib zakat. Kemudian dia qutan muddakharan, makanan pokok yang tahan disimpan. Yang tak termasuk makanan pokok adalah dia mengenyangkan dari biji-bijian, tapi bukan makanan pokok. Contoh jintan. Itu bukan makanan pokok. Hawatu sauda, itu tak wajib zakat. Ya. An yakuna nisaban, ada nisabnya, yaitu 5 wasak tanpa kulit. 5 wasak ini lebih kurang 530 kilo. Kalau pakai kulit dia lebih kurang 635 kilo. Lebih kurang. Mengapa lebih kurang? Karena Rasul tak pernah sebut kilo. Sama dengan zakat fitrah berapa kilo? Satu orang. Zakat fitrah satu orang berapa kilo? Wah, ada yang bilang 2,7, ada yang 2,5, ada yang begini-gini. Sudah. Yang mau pakai 2,5 dia 2,5, yang 27 ya 27. Karena Rasul sendiri tak pernah sebut kilo. Rasulullah sebut sa, dan mud. Sa dan mud. Justru sa itu dipakai untuk semen. Dia keras sekali mulai. Pokoknya 2,7, enggak boleh. Ya udah, kalau ada yang keras begini jangan diterusin. Ya udah biarin aja. Udah. Kan Rasul sendiri nggak pernah sebut loh. Ya. Di dalam sebahagian naskah disebutkan 5 ausuk
tanpa menyebut kata-kata nisab. Itu persoalan teks saja. Buah-buahan yang wajib dizakat ada 2 saja. Buah kurma dan buah anggur. Yang dimaksud 2 buah itu kurma dan anggur, itu yang dizakat. Ya. Syarat wajib zakat buah-buahan itu 4 saja. Islam, merdeka, milik penuh dan sampai nisab. Famatan tafa syartun min dzalika fala wujuba. Kalau tak ada syarat satu aja, tak wajib zakat. Benda perniagaan wajib zakatnya dengan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada benda berharga. Ya, apa yang maksud niaga? Wa tijaratu hiya taqlibu fil mal at-tijaratu at-taqlibu fil mali li gharadi ribhi. Itulah niaga. Apa niaga? Transaksi harta dengan tujuan untung. Di terjemahan apa? Dari awal apa di transaksi? Ya, tukar menukar. Taklib. Jadi ingat definisi ini. Apa niaga? At-taqlibu fil mali li gharadi ribhi. Transaksi harta untuk memperoleh untung. Kalau tak memperoleh untung, transaksi juga. Tapi kadang-kadang disebut hadiah, kadang disebut hibah. Secara fikih itu tak ada untung. Secara agama, secara tauhid ada untung. Sebab kita kan bincang fikih, kan? Nah, uraiannya itu akan datang. Ini baru uraian nanti ini. Awal nisab unta 5 ekor. Kalau untanya 5 ekor, keluarkan 1 ekor kambing. Pertanyaanku, siapa yang dah pernah nengok unta? Kan? Sekarang semua udah pernah nengok. Internet aja. Maksud saya apa? Insya Allah nanti kita baca cepat saja, nggak usah dipersoalkan. Itulah dia. Jangankan unta. Kambing syaratnya 40 ekor. Siapa yang pelihara kambing 40 ekor? Jadi maksudnya nanti ini kita baca tetap. Tapi kalaupun nanti kita tak mengerti, tak apa-apa. Karena tak ada sama kita. Ya, jangan nanti yang begini lama kali kita sini menjelaskannya. Awak jelaskan unta satu masalah, jelaskan unta umur sekian. Umur pun kadang-kadang lupa. Umur unta ni pula lagi. Alah, panjang kali. Itu nanti kan kita baca cepat insya-Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.